Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada ayat ke-51 dan 52. Untuk ayat 51 ini nggak bisa dipecah. Ayat 51 itu nggak bisa dipotong. Itu satu makna yang tidak bisa dipotong. Jadi mari kita lihat, saya bahas di ayat 51-nya. Sudah terlihat di layar? Ada di layar, Bu? Sudah Pak, Sudah sudah ada, Pak. Pak. Ada, Pak Ustadz. Baik, oke, di layar sudah ada. Oke, supaya saya bisa lihat. Mari kita lihat. Di sini mulai dari ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, ketika kita lihat di ayat 151, di sini dimulai dengan kata kama. Kama itu memang terdiri asalnya dari dua. Ka itu huruf jar, kemudian ma itu adalah masdariyah, ya. Di situ kama seperti apa, tetapi ini sudah bisa atau selama ini dipakai sebagai satu makna sendiri. Kama sebagaimana, gitu. Kama sebagaimana, begitu. Itu dalam arti kama, walaupun dua kata asalnya dari jar dan majrur ini sudah jadi satu makna sebagaimana, begitu. Lihat di sebelah kiri, ya. Nah, karena dia itu masdariyah, kita lihat di kata berikutnya, arsalna. Kalau melihat dari arsalna saja, maka nak di belakang itu, nak di belakang ini, ya, itu adalah sebagai ciri adanya domir anak. Gitu. Sorry, domir nahnu. Tulisannya kok bukan anak, maaf, saya perbaiki. Domir nahnu. Ini nah itu dari nahnu, bukan dari anak. Mana tulisannya? Bentar. Gimana ini? Gimana ini? Dibaca cepat, satu jari. Nah, gini ya. Nah, oke, udah betul? Kita Sudah. lihat. Nah, ini saya kasih domir nahnu. Ada na di situ, maka dia domir nahnu, ya. Nahnu, gitu. Arsalna berdomir nahnu, fi'il madi, ada dari rosala menjadi arsala, ya, kemudian jadi arsalna, kami telah mengutus, maka dia itu wajan 7. Nah, gabungan daripada ma yang di atasnya masdariyah, maka ini menjadi masdar muawwal. Dia sebagai fi'il fa'il, tapi dia adalah nantinya menjadi sebuah isim kalau sudah jadi masdar muawwal. Tetapi si arsalna ini nggak selesai. Kami mengutus. Kami mengutus, di sini ada fikum. Fi-nya adalah jar, kumnya adalah majrur, seperti biasa, domir mutasil majrur, fikum. Apa ini? Kita cek dulu, masih adakah yang lain? Rasulan. Rasulan ini maf'ulnya. Kami mengutus rasul, gitu. Kami mengutus rasul, dan ini adalah nasob. Rasulan berarti dia isim nasob, berarti dia maf'ul bihnya daripada fi'il fa'il ini. Oh, berarti tadi fikum adalah keterangannya kepada kalian, ya. Kami mengutus rasul kepada kalian. Kemudian rasulan ini
ternyata di bawahnya ada kalimat minkum. Dari kaliannya itu ta'aluknya kepada Rasul ini, karena dia ini berhubungan dengan Rasul. Dari jar majrur ini, dari sibeh jumlah ini, dari jumlah atau sibeh jumlah, kalau mulainya di sini adalah nakiro, maka dia menjadi sifat. Jadi karena itu ini bisa disebut mausuf. Maka ini kita bisa lihat kalimatnya menjadi, kami telah mengutus Rasul dari kalian kepada kalian atau untuk kalian. Jadi bahasanya dibalik. Kami telah mengutus Rasul dari kalian, dari sebagian kalian, di antara kalian, kepada kalian. Kan gitu. Nah, jadi kami telah mengutus dari kalian atau di antara kalian untuk kalian atau kepada kalian ini menjadi satu makna di sini yang nanti bisa dimasdariahkan. Nanti sebelum dijadi masdariahkan, kita teruskan, ternyata muncul lagi fiil. Ya'lu, ya'lu, domirnya huwa, fiil mudhari, ya'lu. Loh, kenapa dia ini huwa? Nah, ini yang jadi rame. Harusnya kan cukup yatlu saja gitu ya, nggak ada alifnya. Yatlu gitu. Yatlu ini apa ini ya? Kemudian fiil mudhari dia itu wajan 3 dari talawa menjadi yatlu. Karena dia waw di belakang, maka mestinya ini harusnya domah. Tapi karena waw nggak boleh pakai domah, maka dibiarkan sendiri. Nah, kemudian tiba-tiba ada alif di belakang ini yang membuat rancu menurut ilmu nahu. Tetapi karena begini di dalam Al-Quran, ya sudah kita terima. Kemudian kita lihat, dia membacakan alaikum atas kalian seperti biasa, jar majrur. Belum, coba kita lihat fiil fa'il ini, apakah ada rofa nggak berikutnya. Kemudian ayatina, ayat-ayat kami, mudop ilaih. Ayatin kenapa menjadi nasob? Karena atin. Nah, atin itu adalah jamak mu'anas salim, sehingga dia adalah nasob. Kemudian na disambung sebagai mudhof ilaih, jadi ayatina. Nah, ini karena dia itu nasob, maka dia menjadi maf'ul bih daripada fiil fa'ilnya. Gitu. Berarti kalau gitu atas kalian ini menjadi halnya. Sampai di sini ini kalimat sempurna. Tapi kalimat sempurna ini ternyata tidak selesai. Disambung. Ada dan, apakah ini ada maktubnya? Ternyata ada maktubnya. Di sini ada yujaki, ini maktub kepada yatlu tadi, kepada ini. Oh iya, ini maktub. Berarti ini adalah sambungan kalimat ini. Dia membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, dan dia mensucikan kalian. Jelas ini makumah udah pasti maf'ul bih karena dia nasob di belakang nempel ke sini. Yujaki jelas dia itu adalah mensucikan dari wajan ke-13 karena ada kaf yang di tasjid di situ, sehingga yui-nya, yujakinya itu adalah majid, tapi majid yang mana? Karena ada tasjid maka menjadi wajan 13. Domirnya huwa, kita cari ketemu fa'ilnya nggak ada karena sudah ada wa, udah ada pembatas lain. Berarti selesai di sini. Fi'il, fa'il, dan maf'ul. Satu kalimat tapi pakai wawu atop nyambung ke atas. Apakah berhenti di situ? Tidak. Ternyata di sini ada juga dan mengajarkan yu'alimu pakai lam di tasjid, pakai yui berarti fi'il mudhari dan juga wajan 13 karena ada tasjidnya di lam di ain fi'ilnya. Domirnya juga huwa yu'alimu, matubnya juga sama ke ya'lu ke atas lagi. Jadi ini bertiga kalau gitu, bukan berdua pakai wawu. Berarti dia bertiga pakai ini.
bertiga dari sini, yatlu. Berarti kalau begitu di kalimatnya adalah dia membacakan ayat-ayat kami untuk kalian, dia mensucikan kalian, ditambah lagi dia mengajarkan. Maf'ul bihnya Alkitabah. Nah, Alkitabah kepada kalian. Ini maf'ul bih pertama, dia mengajarkan kitab kepada kalian. Gitu. Berarti ada tiga. Ternyata ada wau. Wau di sini apa? Di sini ada al-hikmata. Al-hikmatanya maktubnya ke sini. Berarti ini bagian daripada kalimat yang ini. Berarti hijaunya nyambung. Maf'ul bih pertama, maf'ul bih keduanya ada dua disambung pakai wawu, yaitu kitab dan hikmah. Itu adalah maf'ul bih keduanya ada dua. Jadi, dia mengajarkan kalian kitab dan hikmah. Berarti sudah ada tiga kalimat sempurna ini nyambung. Ternyata ada kalimat yang keempat. Kalimat yang keempatnya yu'allimu sama dengan yang tadi, itu adalah wajar 13 karena lamnya di sini ditasdid. Yui, dia mengajarkan juga, yang diajarkan kepada kalian itu apa, gitu ya. Yaitu apa yang ternyata, maf'ulnya apa yang. Kalau ini kan maf'ul bih yang udah karena nempel, kan dia mengajarkan kepada kalian apa? Apa yangnya itu berupa mausul. Silanya berupa kalimat sempurna pula di belakang. Lam tidak, yakunu itu kalian, seperti biasa ini isim kana, ini khobar kana, gitu khobar kananya ta'lamuna mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ini adalah bagian daripada maf'ul, maka ini dikasih hijau. Maf'ul bih ke sini satu, maf'ul bih kedua terdiri dari mubtada dan khobar warna merah. Mubtada dan khobar warna merah ini bagian daripada, jadi kita belajarnya dari bawah, nyambungnya. Ketika yang merah kalimat sempurna ini sebagai silah daripada ma, silah daripada ma itu adalah sebagai maf'ul bih dari kalimat fi'il fa'il maf'ul bih 1 dan 2 warna hijau, disambung dengan wa pada kalimat sebelumnya, dan juga bersama kalimat kumplit sebelumnya disambung juga dengan wa, kalimat kumplit sebelumnya dijambung dengan wa, berarti ini satu kalimat yang disambung berempat ke bawah, berempat. Apakah dia? Dia itu adalah ternyata sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari Rasulan. Gitu. Karena Rasulannya ini adalah nakiro. Kalau ada kalimat lengkap di bawah setelah nakiro, maka dia menjadi sifat. Begitu. Nah, sifat ini maka kita sambungkan warna kuning sebagai sifat. Boleh ini sendiri sifat? Boleh. Sampai bawah sini ini mensifati kalimat sempurna. Sifat kepada siapa? Kepada Rasul. Mari kita lihat. Rasul yang mana? Katanya gitu kan. Di sini Rasul, Rasulan. Sorry. Tiba-tiba nggak mau. Oke. Rasulan di sini ya. Nah, kita lihat di sini Rasulan. Nah, di sini Rasulan, Rasul yang dia membacakan ayat kepada kalian dan dia mensucikan kalian, dia mengajarkan kitab kepada kalian dan dia kitab dan hikmah kepada kalian dan dia mengajarkan apa yang tidak kalian ketahui. Itu semua adalah sifat dari seorang Rasul. Nah, jadi ini sifat si kuning ini terhadap Rasul begitu. Nah, apa statusnya kalau itu minkum? Minkum di sini tadi sudah dikatakan sebagai bagian juga daripada Rasul. Kadang-kadang orang bilangnya ini hal daripada Rasul atau sifat juga daripada Rasul. Kalau dia sifat berarti ini sifat pertama, ini sifat kedua. Yang panjang sifat kedua, ini sifat pertama. Kalau ini hal, berarti yang panjang itu adalah sifat, yang ini hal di antara kalian. Karena kalau kita lihat kalimat di sini, kami telah mengutus Rasul dari kalian atau di antara kalian, sebetulnya gitu.
yang membacakan, nah, dia atau yang, karena ini sifat maka yang membacakan, dianya diganti aja, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, yang mensucikan kalian, yang mengajarkan kitab dan hikmah kepada kalian, yang mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui. Begitu, itu Rasulnya. Nah, jadi kalimat ini bagaimana kalau begitu? Kalimat ini cuma satu sebetulnya, warna kuning, satu bijinya. Nah, ternyata kalau kita jadikan dia masdariyah, jadinya ini seperti apa atau sebagaimana kami telah mengutus itu menjadi bahasa isimnya menjadi sebagai utusan kami. Kaknya itu seperti kama itu sebagaimana kami telah mengutus, nah, sebagai utusan kami. Jadi masdarianya sebagai utusan kami. Sehingga kalimat kuning yang ini bisa sebagai utusan kami kepada kalian, tadi yang ada sifat pertama, dan titik-titik, yaitu yang ini. Yang Rasul penjelasannya di bawah. Rasul yang atasnya adalah Rasul dari kalian, yang bawah ini. Rasul dari kalian sebagai utusan kami kepada kalimat kalian yangnya ini, yang sifat ini, yang dia membacakan ini dan yang begitu gitu. Ini sebetulnya sebagai nantinya ini, kalau ini Mas Daria kan ini Rasul dari kalian dan sebagainya itu adalah sebuah isim tersendiri, bisa diinterpretasikan lagi bahwa ada sebuah kata yang hilang sebelumnya. Jikirlah sebagaimana Rasul dari kalangan kalian sebagai utusan kami kepada kalian, yang dia membacakan atas kalian ayat-ayat kami, dan dia mensucikan kalian, dan dia mengajarkan kitab dan hikmah kepada kalian, dan mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui. Begitu enaknya, walaupun terjemahannya tidak begitu ternyata. Terbanyakannya menjadi sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan, yangnya tetap, yaitu sifat yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kamu dan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Itu adalah sifat daripada Rasul Muhammad tadi. Begitu. Mangga silahkan kalau ada masukan dari ayat pertama, baru ayat kedua nanti kita bahas bersama-sama. Silakan. Bu Yanti, Pak Ari, Pak Tengku, agak ribet ini, Boleh, tapi menarik ini. boleh saya Pak berkomentar. Silakan, Pak Hatta, silakan. Yang tadi Pak, yang mahzubnya itu Bapak mengatakan apa? Zikirlah. Sebagaimana Yang tadi yang sebelah kanan. berzikirlah Tulisannya sebelah kanan, saya sebagaimana kurang bisa melihat. Ya, zikirlah kali atau apa? berzikirlah sebagaimana. Oh ya. Kalau begitu berarti kama arsalna, kap itu kan huruf jar. Huruf jar tentunya mempunyai ta'aluk. Lalu kemana ta'aluknya? Kepada ayat yang sesudahnya, yaitu fazkuruni azkurkum. Nah, fazkuru maka ingatlah atau zikirlah kalian atau ingatlah kalian. Nah, berarti Bapak menta'alukkan ka di sini kepada ayat sesudahnya, yaitu 152. itu komentar saya. Ya, betul, betul. Betul sekali, Pak Hatta, betul. Betul. Ini memang agak ribet ya, saya membangun warna ini, dia berhubungan dengan mana dan sebagainya, tidak sekali Iya. Pak Ari. Jadi Pak Ari, Iya. jangan takut dulu, wah kok kayak begini, gimana saya bisa? Enggak, ini pun saya lakukan berulang-ulang. Naik, turun. Setelah turun tadi di bawah sebagai contoh misalnya, kan gitu ya. Turun di bawah misalnya, ke sini, ke bawah. Ketika di sini, nah di sini misalnya kalau ketemu ada mausul,
ada sila, berarti ini satu kalimat sempurna berupa sila daripada mausulnya, berarti ini adalah mewakili, simak mewakili semua. Ma itu ternyata maf'ul bih keduanya dari sini. Berarti ini satu kalimat sempurna. Ternyata kalimat sempurna ini dihubungkan dengan wawu atau berarti nyambung dengan kalimat sempurna yang lain. Berarti nyambung dengan kalimat sempurna yang lain. Berarti nyambung dengan kalimat sempurna yang lain. Ternyata kalimat ini dari maknanya ini dan juga dari posisi tadi Rasulan itu bisa memiliki sifat apabila ada kalimat sempurna di bawah. Berarti ini yang sepanjang ini jadi sifat. Jadi bisa mundur lagi naik ke atas, turun lagi ke bawah gitu sampai selesai. Nah, gitu ya. Jadi menarik memang Pak Ali. Tidak sekali gitu jalannya. Nah, baru sebetulnya ini nyambung ke yang kedua seperti Pak Hatta bilang tadi. Nah, silakan. Yang kedua siapa yang mau membacakan? Yang Nah, nomor ayat 1 belum ini Pak, silakan. saya belum selesai mengomentarinya. Kemudian arsalna, kami mengutus. Itu mengandung arti bahwa kami mengirim utusan. Ya. Arsalna mengutus itu mengandung arti mengirim utusan. Kepada siapakah mengirim utusannya? Fikum, kepada kalian. Ini hitobnya kepada orang Arab ini. Jadi ini firman Allah Subhanahu wa taala hitobnya kepada orang Arab, fikum, kepada kalian. Di sini mengapa tidak huruf jarnya tidak ila? Sebab di sini dalam ayat lain arsalna ilaikum, pada ayat-ayat yang lain. Tetapi untuk di ayat sini kita lihat arsalna fikum. Ini mengandung arti bahwa Allah menyempurnakan nikmat kepada orang Arab, bahwa mengutus utusan itu dari kalian orang Arab dan untuk kalian, makanya huruf jarnya fi. Kemudian dari segi makna mengirimkan utusan berarti ada yang diutusnya dan ada kaum yang diberi utusan. Makanya saya lebih cenderung ke fikum itu sebagai maf'ul bih kedua goir sorry. Jadi itu sebagai maf'ul bih goir sorry. Pi di sini bermakna ila, kepada. Oke. Makanya maknanya bukan di dalam. Pi di sini maknanya kan sudah ditulis maknanya kepada, itu bermakna ila. Tetapi karena ini sebagai tamamun nikmat, jadi di sini dalam ayat ini Allah memperlihatkan menyempurnakan nikmat kepada kalian orang Arab, makanya fikum, jadi dari kalian untuk kalian. Makanya saya lebih cenderung fikum itu sebagai maf'ul bih kedua, maf'ul bih goir sorry. Oke, baik. Jadi ini saya tulis tidak walaupun sudah ada maf'ul, maka si kepada kaliannya itu dijadikan sebagai maf'ul bih kedua gair sorry. Oke, silakan. Kemudian ada yang yatslu. Ini ada alif. Sedangkan kita telah belajar bahwa ketika diakhiri dengan wawu alif berarti itu jamak. Tetapi untuk di sini wawu di sana bukan wawu jamak, tetapi wawu lam fi'il, asalnya dari tala yatlu. Makanya di sini domirnya huwa karena ini mufrad bukan hum. Nah, lalu apa itu alif di sana? Itu sebagai alif jaidah li daruratil khati. Jadi itu alif jaidah li daruratil khati namanya. Nah, ini tentunya kita akan bertanya, kalau begitu akan iltibas atau akan saliru, apa ya? Saliru itu bahasa Indonesia. Kaliru mengconfusing, Ya, confusing itu. dengan yang jamak ketika kan yatslu, ketika jamak kan yatslu, yatsluwani, yatsluna. Nah, yatsluna. Ketika nasab akan yatslu, ketika jazm pun akan yatslu karena nunnya dibuang. Ini akan tulisannya akan sama antara nasab dan jazm. Nah, ternyata untuk Al-Qur'an ini standarnya begini penulisannya, bahwa untuk mufrad yatlu harus menggunakan alif. Apakah akan iltibas dengan yang wawu jamak?
Tidak. Apa sebabnya? Sebab di dalam Al-Qur'an tidak ada yatsluna atau yang jama dalam keadaan nasab atau jazm. Hmm. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 113. Wahum yatsluna kitab. Tidak ada di dalam Al-Qur'an tidak ada yatsluna yang jama yang nasab atau jazm. Tidak Hmm. ada, makanya tidak akan Saru, pahili apa saru, apa pahili itu Pak? saru, saru, saru. Ya akan taruh pahili bagaimana yang ngomongnya. Tidak akan pahili yang jama karena di dalam Al-Qur'an pokoknya tenang dalam Al-Qur'an pokoknya yang jama itu pasti ropa yatsluna, tidak ada yang nasab, tidak ada yang jazm. Makanya kalau ada yatslu itu pasti mufrad domir huwa. Memang kalau bukan dalam Al-Qur'an itu tidak boleh ada alif, harus yatslu. Karena Satu. wawu di sana bukan wawu jama tetapi sebagai wawu lam fiil. Hmm. Oke, terima kasih Pak Hatta. Ada dua dari Pak Hatta yang sangat penting tadi ya. Satu tentang Kemudian jelas ya, ya, silakan. kemudian kama arsalna kalau tadi Bapak ta'aluknya kepada ayat yang sesudahnya Mhm. fazkur Mhm. tetapi boleh juga kalau kita membuat ta'aluk kama di sini kepada ayat sebelumnya li utimma ni'mati itu supaya aku menyempurnakan nikmatku atas kalian. Nah, apa menyempurnakan nikmatnya itu dengan mengutus Rasul kepada kalian, dari kalian kepada kalian itu. Jadi itu tamamun nikmah. Ya, Itu sangat apa yang menjadi dasar para mufasirin, banyak mufasirin eh, mengatakan bahwa kama di sana mu'aluk kepada liutimma nikmati karena telah diterangkan dalam ayat yang lain laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl lafi dhalalim mubin. Ini jelas bahwa mengutusnya Allah seorang rasul kepada orang Arab dan dari orang Arab sendiri itu manna artinya memberikan karunia yang sangat besar. Jadi menyempurnakan nikmat. Makanya para mufasirin ada yang eh, Habis dong. bisa untuk ta'aluknya kama bisa kepada fazkuruni yang ayat sesudahnya atau yang sebelumnya. ya. Tetapi di dalam tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu lebih cenderung kepada ayat sebelumnya. Mengapa? Karena ayat sebelumnya dan ayat ini sangat nyambung sekali. Makanya kita lihat pada ayat 50, akhir ayatnya. Pada akhir ayatnya ada tanda lam alif tidak? Ayat 50. 50. Ya, ayat 50 ternyata pada ayat 50 itu ada lam alif di akhir ayatnya. Itu kalau bukan akhir ayat tidak boleh berhenti di sana. Kalau bukan akhir ayat. Tetapi kalau akhir ayat boleh saja berhenti. Nah, itu menandakan bahwa ayat 150 sampai 151 ini sangat erat berhubungan. Makanya eh, para mufasirin itu menjelaskan bahwa ini ta'aluknya kepada liutimma nikmati. Jadi sebagaimana eh, aku menyempurnakan nikmat kepada kalian, Allah menyempurnakan lagi, aku menyempurnakan lagi dengan mengutusnya kami kepada kalian seorang rasul. Nah, itu Oke. secara artinya, secara maknanya. Tetapi secara kalau dilihat dari kitab tafsir yang dari bahasa Arab itu boleh ta'aluknya kama itu boleh kepada yang sesudahnya fazkuruni jadi engkau ingatlah kepada aku, kalian ingatlah kepada aku atau boleh juga kepada liutim nikmati. Tetapi kalau tasib-tasib yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kebanyakan ta'aluknya kepada liutim nikmati. Baik. Jadi Jadi aku Pak Hatta, menyempurnakan nikmat. ya, untuk nomor poin nomor 3 dari Pak Hatta, cocok dengan yang ada di Kemendag.
Jadi sebagaimananya itu dalam kurung ta'aluknya ke kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu. Jadi memang kebanyakan mereka menggunakan lari sampai ke ayat yang jauh sana. Nah, oleh karena itu, karena kita sedang belajar, kita tidak menggunakan kata yang ini yang ada di Kemendag memang. Tetapi ini adalah yang berhubungan dengan ayat yang 152-nya. Gitu. Tapi di dalam Pak Hatta nanti lihat kan di dalam aslinya itu ada kalau nggak salah empat alternatif dari Ya, ya, empat alternatif untuk menjelaskan poin yang ini nih, yang menarik ya, ini. ya, Saya ya, ambil satu saja yang paling menurut ya, saya paling ternyata mas di apa di logikanya masuk gitu ya itu ketika ya, ya, kalimat ini Rasul dari kalian sebagai utusan dari kami itu dimulai dengan berzikirlah sebagaimana Rasul dari kalian dan sebagainya. Yangnya adalah yang bawah tadi. Jadi ya, ya, karena sebelumnya ada sebagai utusan kami itu adalah di sini menjadi seolah-olah sebuah isim kan gitu karena ada Mas Daria gitu. Jadi untuk ya, ya, memudahkan saya lebih cenderung menggunakan itu. Nggak apa-apa karena itu advance sehingga saya tulisnya di kanan di sini. ya, Tidak ya, masuk ya, di sini, tidak masuk sampai di arti. Kalau arti biarin aja apa adanya. Terima kasih Pak Hatta ya, untuk yang ya, poin menjelaskan kenapa Kemendag Kemendag akhirnya menggunakan yang itu. Ternyata penyebabnya dari ayat jauh di bawah di atas sana gitu ya. Jauh ya, ya. sebelumnya. Gitu. Terima kasih Pak Hatta udah diberi Te- masukan yang Ya, ini. tetapi dalam penjelasan yang lebih luas itu boleh kepada atalognya kepada fadkuruni. Nah, ini lebih cocok kepada kita. Apa sebabnya? Karena kita sedang membahas ayat 51 dan ayat 52 agar agar lebih Nyambung. gampang. Iya. Ya, Oke, silakan kalau ada lagi 151. Kalau tidak ada, kita lihat hubungannya dengan 152 karena ini nyambung ini. Mangga silakan. Siapa yang mau membacakan 152? Silakan. Pak Widi mau 152 atau Teh Ema atau Kalau nggak Pak ada saya Hidayat. boleh, Pak. Silakan Pak Bismillahirrahmanirrahim. Farid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Fa maka itu huruf athof sebagai istinaf. Kemudian udkuru berzikirlah, ingatlah kalian. Dhamir antum fi'il amr wazan ketiga. Jadi menjadi fi'il dan fa'il. Kemudian ni di sini aku menjadi dhamir mutasil dia nasab. Kalau nasab berarti menjadi maf'ul bih. Ini menjadi secara itu umum menjadi syarat. Kemudian uzkurkum atau uzkur aku akan mengingat. Jadi dari dhamir ana fi'il mudhari kemudian wazan 3 dia itu adalah jazm di sini ya. Ya, jazm. Kemudian kum di sini adalah dhamir muttasil menjadi nasab, dia menjadi maf'ul bih. Jadi uzkur itu menjadi fi'il dan fa'il. Itu menjawab dari uzkurni. Azkurkum. Azkurkum adalah Fazkuruni azkurkum. Azkurkum itu adalah jawaban dari yang di atasnya. Kemudian wa atof washkuru uskuru bersyukurlah kalian. Ini domirnya antum fi'il amar juga. Wazan ketiga maktuf kepada uzkur ya, yang di atasnya uzkur. Kemudian washkuru li ini kepadaku. Ini ada huruf jar li dan ya aku jadi majrur dhamir muttasil dia menjadi maaf jadi Maf'ul bih maf'ul bih. apa? Ya, kemudian wala takfurun, wanya atof huruf ziyadah, kemudian la janganlah huruf nafiyah,
atau lam ta'jum, takfuru, kalian ingkar, antum fi'il mudhari', dia maktuf ke uskuru ya. Kemudian ni di sini aku, dhamir muttasil nasab, dia nasab, sifatnya nasab, fi'il dan fa'ilnya. Demikian Pak Ustadz. Oke, jangan lupa tadi la-nya la tajum. La Berarti tajum, ini tak fi'il tajizum. nahi. Jadinya ini satu kesatuan Nahi jadi ya. nahi. Iya. Ya, Jadi naibul fa'il situ Pak ya. nahi. Oh nahi. Oh ya. Oke. Jadi nahi karena la-nya la tajum berarti Ya. ini adalah larangan. Larangan nahi. Jadi janganlah keluarnya gitu ya. Janganlah Oh kalian janganlah. Oke. kepadaku ya. Janganlah kalian kufur kepadaku. Jadi nahi ini adalah satu kalimat yang kemudian ini juga satu kalimat tapi dihubungkan dengan wa begitu di atas satu kalimat yang berupa syarat jawab. Nah, jawabnya pakai jajem. Jawabnya pakai jajem. Di sini syaratnya adalah berupa perintah. Kalau perintah kan bisa memiliki jawab. Contohnya berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Maka aku akan mengingat kalian karena ini jawab kan begitu. Tapi ini juga dua kalimat sempurna yang digabung menjadi syarat jawab. Kemudian ini ada kalimat yang lain, ini adalah kalimat yang lain. Gitu. Silakan Pak Hatta atau yang lain kalau ada yang mau memberi masukan. Jadi ini sesuai dengan lagu Aku Dekat Engkau Dekat gitu ya. Lagunya Bimbo. Tema silakan tema. Yang mana Ustaz? Ada masukan dari Teh Emma. Yang mana aja bebas. Masukan sih. Atau koreksi gitu kan. Saya kan hanya moderator membacakan. Boleh Pak saya Silakan Pak Hatta. Ini kalau kemarin tuh dibacanya tuh kalau misalnya fa'il tuh boleh nggak dengan ini misalnya kan wazkuru ya, jadi fa-nya tadi atau terus uskuru itu jumlah fi'liyah, fi'il fa'il berupa fi'il fa'il berupa fi'il amar, domirnya antum, gitu sih urutannya tuh. Bacanya aja ini. Ulangi kalau membacanya gitu maksudnya ya. Iya, membacanya. Jadi gimana kalau Ibu? Jadi guru jumlah fi'liyah berupa fi'il fa'il, domirnya antum. Bentar. Uzkuru itu jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari, fi'il fa'il, domirnya antum. Boleh. Fi'il amar. Jadi Bu, rencananya kan gini, bagi yang ingin ingat, boleh ditulis sebanyak-banyaknya, gitu. Di kolom bagian sorob, gitu ya. Di sini bukan hanya domirnya, sama fi'il amarnya, sama wajannya, dituliskan juga tanda dia memiliki domir antum karena dituliskan gitu, boleh panjang lebar gitu, boleh Bu. Silahkan aja. Tanda dia misalnya kenapa kita jadi memilih fi'il amar itu karena dia bersukun di belakang dan itu gini gitu. Tapi ketika di bawah kan ini tulisannya hampir sama gitu ya. Tapi ini kok pilihannya mudhorik gitu ya. Iya, ini fi'il mudhorik karena dia jajem, harusnya adalah ada kuru. Nah, pakai doma ada kuru. Kalau dia ada kuru yang dimulai dengan alif berarti dia domirnya anak, maka aku jadinya. Jadi yang melakukannya aku akan mengingat. Kumnya sebagai maf'ul bih kalian. Gitu. Kalau di sini berzikirlah kalian karena dia antum.
Jadi udkurunya itu dapatnya itu domirnya tuh antum. Jadi kalian yang harus berzikir. Tapi di belakang ada nih kepadaku sebagai maf'ul bihnya. Kalau ini kebalik, aku akan melihat kepada kalian. Ingat, ini fi'il mudhari, artinya ke depan. Sedangkan yang pertama itu fi'il amr, perintah kamu harus berzikir nanti, ya gitu bahasanya. Atau nanti aku akan mengingat kalian. Makanya pakai fi'il mudhari. Kan nanti gitu, kalau kamu mengingat aku baru aku melakukan gitu. Itu yang tema bilang ya, boleh Bu, panjang boleh, dibanyakin boleh. Ini saya perpendek supaya cukup di kotaknya aja. Kalau lebih panjang lebih bagus gitu untuk diri sendiri. Iya, sambil mengingat-ingat. Iya, betul, Bu. Mangga silakan. Pak Hatta tadi mau memberi masukan, mangga silakan. Kalau tidak salah di KB itu diajarkan mengenai amil jawazim yang berupa jawab tolab kalau tidak salah. Tapi saya lupa Ada lagi itu pekan berapa ya. 45 Lupa atau lagi benar. Ada Pak. masalah jawab tolab. Tapi Ya. bukan pekan 45 kalau tidak salah dalam masalah awamilul jawazim, awamil mudhari kalau tidak salah. Ada Aha. mengajarkan masalah jawab tolab. Nah, di sini ada jawab tolab yaitu azkur. Itu asalnya kan azkuru kalau ropa. Karena ini sebagai jawab tolab, maka harus jazm menjadi azkur. Sedangkan fiil tolabnya yaitu fiil amr uzkuru. Nah, uzkuru itu sebagai fiil tolab. Nah, sedangkan azkurkum sebagai jawab tolabnya. Tapi saya lupa lagi itu KBT pekan berapa ya? Masalah jawab tolab itu Ada, di ada. KBT itu saya lupa lagi tuh. Iya, ada. Ya penjelasannya untuk di ayat ini, udkuru itu fi'il amr sebagai fi'il tolab. Nah, azkur, nah harus jazm. Mengapa harus jazm? Karena jadi jawab tolab. Itu sebagai jawab tolab. Itu masukan saya. Supaya ilmu KBI yang masalah jawab tolab itu terserap di sini. Ya, baik. Kalau ada yang nanti sudah ingat, tolong disampaikan, diumumkan di KTI supaya nanti di sini dituliskan, nih nanti di apa? Nanti supaya di sini ditulis seperti Pak Hatta bilang, di sini nanti ditulis ya, bukan syarat jawab seperti saya sederhana, tapi ini jawab tolab. Tapi kemudian ini adalah tolab. Tolab itu salah satunya adalah, tolab itu ada berapa aja Pak Hatta? Kan selain fi'il amr ada lagi tolab. Ada fi'il amr, ada taroji di antaranya. Iya, itu semua membutuhkan jawab. Itu membutuhkan jawab. Makanya ini tetap jawab, tetapi di depannya mungkin tidak harus syarat. Bisa aja tulis tolab, jawab, gitu bisa. Ya. Tapi untuk agar ilmu KBI diserap di sini, Pak. Iya, iya betul. Akan memudahkan ya. Oke, cuma saya juga lupa di mana. Tapi saya ingat betul itu ada. Setiap tolab ada jawab juga. Ada yang bergabung juga. Kalau nggak salah saat bersama-sama saya jelaskan dengan waktu bersama-sama antara syarat dengan tolab. Jawabnya cuma satu. Masih ingat nggak yang itu? Itu di 45 kalau nggak salah. Di 45. Coba barangkali ada yang membuka buku yang pekan berapa ya, coba. Saya nggak punya. Saya buat tapi saya nggak punya bukunya. Gitu. Oke, ada lagi masukan lain silakan. Jadi di sini perbaikannya dari Pak Hatta, sebaiknya ini jangan ditulis syarat tapi ditulis tolab karena jawabnya jalan terhadap tolab gitu ya. Jadi lebih khusus lagi terhadap tolab. Oke, silakan kalau ada yang lagi yang menambahi. Kalau di terjemahan arti, Prof, Ya. boleh nggak? Ini mah soal ini ya, soal bahasa aja. Ya. Kayak nulis kalian, mungkin kaliannya huruf kecil ya. Maka berzikirlah kalian. Sedangkan aku kan, kalau aku itu kan Allah ya. Aku Allah. Saya membedakan. Ya, Oh gitu. Kalian kecil, tapi kan kalau kalian besar, jadi kalian. Oke. Saya
saya malah mungkin bahasa Indonesia saya jeblok kali ya. Bahasa Indonesia saya jeblok, jadi saya tidak nulis kalian tukanya kecil gitu. Kalau yang ini juga kecil gitu ya. Nah, mungkin masih banyak yang lain ya, yang saya salah gitu dalam huruf besar, huruf kecil gitu ya. Karena saya tidak terlalu concern ke situ, Bu. Jadi ya mangga lah, silahkan diperbaiki gitu. Silahkan. Iya, kalau misalnya kami, tapi kaminya itu kami Allah, tentu kami besar. Maksudnya, Hmm. Kami Allah. Bersyukur itu B-nya kecil karena itu kata kerja gitu ya. Kata kerja, bukan kata benda. Kalau kata benda huruf besar, saya nggak concern sih. Mangga silahkan lah diperbaiki aja. Nggak ada lagi yang lain masukan. Yang ini tadi udah bersih. Oh, soal ini belum bersih nih. Cuman tadi pekan Informasi aja, 45, Pak. Pak. Informasi Pak Muslim barangkali. Oh, Ya, iya. silakan. Informasi itu yang jawab tolap itu ada di buku 5. Hah, Buku 5 babnya itu hari ke-45, betul? betul. Iya. 5 halamannya itu halaman 692. Itu bagian Oke. B. Poin B ya. Buku Tentang 6, jumlah Pak fi'il Supri. ya. Buku 6, Buku Pak berapa? Supri. Buku 6, buku 6. Maaf, Saya bentar ulangi. ya. Saya tulis ya, Pak ya, sebentar. Bentar, Pak. Di buku 6, pekan ke-45. Oke. Buku ke-6. Pekan ke-45, bagian B. Saya ingatnya 45-nya. Iya. Jadi di situ dikatakan fiilnya mengandung makna tolap atau tuntutan. Di mana dalam kurung itu bisa berupa amr yang tadi kan, atau nahi atau istifham. Bisa juga ya Pak Hatta ya. Ya. Bisa jadi Ya, benar. tolap. Ya nanti jawab tolapnya tadi jadi dia. Jadi apa namanya? Jazm ya Ustaz ya. Ya. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Supri ya. Saya bagian mencari-cari Ustaz kalau ada yang dicari. Pinter dia. Disuruh baca nggak mau, maunya suruh nyari. Oke. Nggak boleh apa-apa, dong ditambahin nanti tuh yang tadi disampaikan. Pak. Yang halaman yang pekan 45 tadi. Ini nih udah nih. Buku 6 pekan 45 halaman Halamannya mah 683. 692 kalau saya. Oh ya, Uslub. beda versi ya. Dua Iya, versi ya. 692. Oh, aku 692 ya. 683. Halaman 692. Uslub apa uslub? Uslub syarat yaitu Uslub syarat ya. Oh, uslub Ya, syarat. itu judulnya, Bu. Ini tentang tolapnya di 692. Oh, 692. Oke. 692. Oke, makasih. Saya catat. Untuk catatan aja di kanan ini biasanya saya buat. Supaya nanti kalau ada diskusi lagi atau ada apa itu lebih. Maknanya silakan yang mau membahas antara 151 dan 152 silakan dibaca dari 151 kemudian ke 152. Silakan siapa yang mau membahas maknanya? Pak Supriyadi. Saya lagi ada problem ini Pak, jadi laptopnya ada problem, jadi kecil nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Ya, jadi saya di HP ini. Silakan. Siapa Pak Ari, Ibu Emma, Pak Widi, Pak Farid? Makna dari 151 dan 152 ini pendek ini memang. 151-nya Ya, ini 151. langsung aja Pak ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yang sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab atau Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Dilanjut.
Dilanjutkan, fazkuruni adzkurkum washkuruli wala tashkurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Shadaqallahul adzim. Jadi memang ini mau menunjukkan bahwa setelah kita bercerita tentang yang lalu-lalu itu, tentang arah kiblat dan seterusnya, kemudian ini sudah ada cerita baru tentang bahwa mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa Allah telah mengirim seorang Rasul kepada kalian dan juga diambil dari kalangan kalian yang akan membacakan kepadamu ayat dan mensucikan kamu dan mengajarkan kitab dalam arti Al-Quran, dan hikmah-hikmah itu adalah sunnah. Sunnah itu apa yang dikerjakan dan diucapkan Rasul serta mengajarkan apa yang kamu tidak ketahui atau belum ketahui karena pakai mudorik. Nah, kemudian dia katakan, maka kalau begitu kalian zikirlah pada kami atau ingatlah kepadaku gitu ya, kepada aku. Aku pun akan ingat kepadamu. Tadi itu tolab dan jawab. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah suruhan yang terjadi kepada siapa saja termasuk kepada kita. Itu maknanya belajar kita ayat 151 dan 152. Jadi udah siap-siap nih Pak Farid nanti ayat Kembali kepada yang ayat 151 tadi kan yang disampaikan oleh Pak Hatta. Ya. Di ayat yang lain ilaikum, di situ fikum, tidak berarti ini hanya dikhususkan kepada orang Arab, Pak, kan? Diutusnya Rasul ini. Oh iya. Hanya menyebutkan bahwa beliau dari kalangan orang Arab. Iya, dari kalangan orang Arab, dari kalian, tetapi kepadanya, untuknya kepada semua, ya. Fikum, silahkan kepada semua. Gitu. Semoga mendapat manfaat dari ayat 151 dan 152. Nanti ini bisa dijadi. Saya boleh tanya Pak Rudi? Silakan Pak Edi. Bisa buka yang ayat 152 yang terakhir. Ya, yang di 10, 11, 12 itu ya. Itu kan ada la takfuruni. Nah, ni-nya itu kan domir ya. Ya. Ini bisa disebut sebagai maf'ul bih-nya nggak ni-nya itu? Oh, ya betul. Ini adalah maf'ul bih, cuma harusnya ini dibagi dua lagi gitu ya Pak ya. Oke, bentar. Gitu ya. Dipisah aja. Iya, betul. Gitu ya. Jadi ini dikasih garis gitu ya sampai sini. Fiil fa'ilnya ya, hanya itu saja, gitu ya. Gini ya, teng. Nah, yang ini adalah, gitu kan Pak ya? Iya. Cuma dia digabung sebagai nahi dari itu. Oke. Terima kasih Pak, diingatkan. Karena dia nasob ya, nahi, betul. Terima kasih. Nambahin tadabur, Ustaz. Silakan Bu Emma. Jadi di ayat 151 ini itu sebenarnya nyambung dengan Al-Baqarah ayat 129. Jadi ini adalah permohonan doa Nabi Ibrahim. Nah, itu cuma sampai 4 itu dikabulkannya. Tapi di ayat ini ditambah dengan satu anugerah lagi. Jadi kalau di ayat 129 itu jadi yang 4 di depan. Jadi misalnya dalam Al-Baqarah ayat 129 itu doanya, Tuhan kami utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, sama kan? Kemudian yang membacakan kepada mereka ayat-ayat ini juga, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah juga itu. Kemudian yang keempatnya serta menyucikan mereka. Nah, udah sampai situ kalau 2129, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi bijaksana. Nah, di dalam ayat ini ada tambahannya, yaitu serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
Itu Mhm. tambahannya di ayat ini gitu. Jadi ini yang istilahnya makanya di sini menyucikan itu ditempatkan di yang pertama, yang kedua. Jadi yang sebelumnya itu anugerah disempurnakan itu yang doa Ibrahim. Itu menyempurnakan dengan 5 ini. Jadi yang 5 itu mengajarkan apa yang mereka belum ketahui. Jadi sebenarnya Allah itu mengabulkan lebih banyak lagi karena yang belum diketahui kan banyak banget gitu kan ya. Nah, jadi itu yang di dalam ayat 151 ini gitu. Oke, Sesuai dengan kita. baik. Ini 129-nya Bu ya. Ya Tuhan kami, ini doanya Nabi Ibrahim. Utus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab suci dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka, ya kan? Sama dengan yang ini ya. Sesungguhnya kau yang maha perkasa, maha bijaksana, is okay. Ini hanya tambahan. Jadi dari yang ini disambung di 152, ditambah gitu ya sama tema itu Terus yang maksudnya satu 152. 151 ditambah di sini serta mengajarkan gitu. Tambahannya tuh ini serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, jadi ini yang kelimanya gitu ya. Jadi ini similar dengan 129 tapi ditambahi dengan serta mengajarkan apa yang belum diketahui. Gitu ya tema ya. Iya, Terima kasih. Tuh, tambah banyak tuh ilmunya kita ini. Ya. Saya Untuk tambahi Pak, satu ayat, Ustadz. kenapa? Ayat yang mirip di Al-Imran 164. Aduh, saya nggak punya ini Al Imran. Gimana bunyinya, Bu? Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa Oh, in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. ulangi ayat berapa, Bu? Ali Imran Al-Imran 164. 164. Terima kasih. Oke. Nah, ini bahan nanti untuk khutbah bagus nih saya buat. Jadi Al-Baqarah 129, Ali Imran 164 ditambah Al-Baqarah 151 itu membahas tentang 5 poin yang tadi disebut TMA ya. Terima kasih Ibu Sumi. Tapi di 62 di Jum'ah kayaknya sama juga tuh Pak, 622 ya. Di Jumat di Surat Jumat ayat 2. Waladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah nah wa iya, in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Umi, iya. 62 ayat 2. Iya. Memang banyak nanti pengulangan kalau dicari lagi mungkin akan ketemu lagi di somewhere di mana gitu yang menarik. Begitu juga nanti ada tentang cerita yang lain berulang di cerita yang lain itu banyak. Apalagi kalau sudah kauniyah itu berulang banyak gitu ya. Puluhan bahkan kalau kauniyah. Misalnya cerita tentang langit itu banyak sekali. Cerita tentang air banyak, bersimilar isinya. Termasuk ini. Ini juga bisa similar banyak ya di Ali Imran 164, Al-Baqarah 129, Al-Baqarah 151, Al-Jumu'ah Al-Jumu'ah alat ke 22 gitu ya. Bagus ya. Ini yang baru ketemu, nanti mungkin ketemu lagi. Alhamdulillah. Silahkan. Oke, ada lagi tambahan. Mau nambahkan Pak Coba Ustadz, saya nambahkan. Pak Supriyadi, nanti Pak Hatta ya. Ya tadi saya menyimak Pak Hatta tadi ya. Jadi ada yang menafsirkan menghubungkan dengan ayat sebelumnya, ayat 150 berarti ya. Di Ya. mana pada ayat 150 itu ini diutusnya Rasul ini adalah untuk memberi nikmat kepada orang beriman kan. Jadi itu jadi memberikan nikmat itu tadi yang dibacakan oleh Bu Sumi tadi ayat 164 kan. Laqad manallahu 'alal mu'minina itu kan jadi maksudnya dia memberi nikmat kepada orang-orang mukmin dengan yang 4 tadi. Dia mengutus rasul, mengajarkan ilmu, hikmah dan memberitahu apa yang tidak diketahui itu kan. Jadi ini hubungannya dengan kalau mufasir menghubungkan ta'alluqnya itu kepada ayat 150 maka dipakai rujukannya adalah surat Ali Imran ayat 164. Barangkali begitu Ustaz. Begitu Pak Hatta ya. Tadi Pak Hatta kan mencontohkan ayat ini kan di ya tengah-tengah benar. Ya benar. pembahasannya. Jadi ini Ya. bagi ahli tafsir yang merujuk bahwa ayat 151 itu diutusnya Rasul itu adalah nikmat bagi orang-orang beriman. Begitu Pak Hatta? Ya benar.
Ya, alhamdulillah. Bahkan dihubungkan lagi dengan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah, ini kan dan firman Allah, dan aku menyempurnakan nikmatku atas kalian. Ya, dengan menyempurnakan agama ini. Agama ini kan yang menyempurnakannya itu Nabi Muhammad gitu, Rasul itu. Betul, betul. Ya. Dan juga untuk fadhkuruni ini ada ayat 152 ya. Fadhkuruni ini Allah menyuruh kepada kita untuk zikir atau ingat kepada Dia. Nah, zikir itu ada bil lisan dengan ucapan, bil qalbi dengan kolbu, wal jawari dengan anggota badan. Nah, kegiatan kita di KTI ini termasuk ini. Kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah bil lisan. Kita berbicara, kita mengucapkan, kita andil di sini bil qalbi. Nah, kita tadabur dengan ayat ini apa tarkibnya, apa maknanya. Oh, berarti kita sedang zikir bil qalbi. Wal jawari, tangan kita menulis, mata kita melihat. Nah, jadi kegiatan kita di KTI ini alhamdulillah, semoga ini kita termasuk ke dalam pemenuhan kita, bentuk taat kita kepada ayat ini, pesuruhan Allah, fadhkuruni, dengan zikir dengan lisan, qalbi dan jawari. Lisan kita, qalbi kita tadabbur, mempelajari mana ini ayat, dan juga dengan seluruh anggota badan. Semoga kita di dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau tidak ada lagi ditutup Kang Farid. Ustaz Hatta lah sekali-sekali. Ustaz Hatta mau nutup atau Pak Ustaz Hatta lah, Ustaz Hatta. Ustaz Hatta, silakan Ustaz Hatta. Ustaz Hatta, silakan ditutup Ustaz. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis saja ya. Ya. Apa-apa ya, karena doa kifaratul majlis itu sangat besar faedahnya. Karena dalam kita majlis ini terkadang kita ada kesalahan atau kealpaan kita. Nah, dengan faedahnya menutup dengan kifaratul majlis, kita akan diampuni segala kesalahan-kesalahan kita ketika kita dalam majlis ini. Maka kita sama-sama bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah. Kok saya nggak bisa nutup ya? Bingung saya. Betullah saya punya kok keluarnya begini gitu. Saya dari tadi keluar. Mohon maaf lahir batin, Belujeng. Oh, sami-sami, Teh Emma. Aduh, udah selesai ujiannya, Teh Emma. Ujian akhir. Masih, Ustaz. Saya juga belum nih, lagi nyiapin soal. Aduh, bentar, mana ya? Kok saya susah nutup ini gimana ya? Oh, ini ada muncul sekarang. Gitu. Nah, sekarang. Pak Edi, apa kabar? Besok bisa jalan atau enggak? Enggak, udah lama enggak jalan Pak Edi nih. Oh ya, besok ada jalan pagi? Seperti biasa, ada jalan biasa. pagi. Insya Allah. Yang puasa silakan puasa. Jalannya. Emang di Jakarta sih, jadi nggak bisa ikutan. Ini udah lama absen. Mana Farid, Bu Nunggi, saya tutup ya. Ya, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.